kaum bapak itu nggak melulu seperti seremoni, ritual, dan lainnya. Tapi kita juga santai-santai, ibarat kita di warung kopi, di lainnya. Ya kita bisa berbagi dalam kesantaiannya itu. Ada pikiran-pikiran baik, kontributif, dan konstruktif. Tidak hanya untuk membangun diri pribadi, tapi juga yang lebih luas. Keluarga, gereja, bahkan sampai masyarakat. Artinya yang lebih luas. Nah karena itu memang Coffee Time ini program yang sangat menarik, ya. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang, tetapi juga tidak hanya sampai di wacana atau diskusi-diskusi. Harus ada tindak lanjutnya yang bisa diukur. Melayani, tapi berketeladanan enggak? Karena enggak, ternyata sudah terlihat setelah terpilih semuanya itu hanya pencitraan, ya. Jadi semua orang bisa melayani, tapi yang berketeladanan itu seperti apa? Nah itu diharapkan dengan tema ini ada pada kaum bapak, melayani yang berketeladanan, yaitu yang membawa dampak dan dapat diwarisi atau menginspirasi orang-orang untuk mengikuti atau mengembangkannya bahkan jauh lebih baik. Karena sebaik-baiknya pelayanan kita harusnya bisa mendorong orang lain lebih baik dari kita. Itu juga teori kepemimpinan kan. Sebaik-baiknya kepemimpinan adalah membuat orang yang dipimpin akan lebih mampu dalam memimpin ke depannya daripada si pemimpin. Nah baiknya kita ketika kita mau turunkan dalam kapasitas yang lebih kecil, subjeknya yaitu kita sendiri kaum bapak, kita lihat skopnya seperti apa pelayanan kita. Pertama, di tingkat keluarga. Nah, saya mau sharing juga bahwa Bapak kita punya hari ayah, hari Bapak ya, awal abad 20. 1910 itu dimulai di Amerika. Ada seorang Bapak, kalau nggak salah namanya Todd depannya, belakangnya Smart. Dia membesarkan 6 orang anak sendirian tanpa seorang ibu. Ternyata bisa, dan anak-anaknya berhasil. Dan dari situ orang mulai terbuka matanya betapa pentingnya peran seorang ayah, seorang bapak. Dia tidak hanya kemudian dianggap tulang punggung, tapi juga memberikan norma-norma kehidupan pertumbuhan, sehingga tanpa seorang ibu pun, yang dahulu orang bilang ibu itu yang ngemong, memberikan, membangun karakter dan lain-lain, ternyata enggak juga. Ayah pun atau bapak pun bisa melakukan itu. Sehingga pada waktu itu ada penghormatan melihat situasi itu. Kok bisa ya seorang bapak punya kapasitas kepedulian untuk melakukan itu? Dihargailah. Mulai kemudian dirayakan dalam skop kecil di Amerika. Mungkin kalau skopnya itu skop Jogja, lalu menjadi skop regional, lalu skop menjadi nasional, lalu menjadi internasional. Makanya ada International Fathers Day. Jadi Todd Smart itu jadi ikon bapak yang penuh keteladanan waktu itu, sehingga darinya lah muncul International Father Day 19 Juni ya, diawali 19 Juni 1910, dan dari situ merebak kemana-mana pentingnya peran ayah, peran laki-laki, kaum bapak. Mengingat juga pada waktu itu gerakan gender untuk kesetaraan gender kayaknya lebih pada melihat laki-laki itu sebagai pelaku kekerasan, pelaku ketidakadilan, ketidakseimbangan dalam relasi sosial. Tapi satu sisi lain, laki-laki itu juga harus dilihat sebagai korban tradisi atau struktur sosial, konstruksi yang membangun image, stereotype maupun juga kebiasaan. Ada nilai-nilai yang membuat laki-laki itu harus tegar dan harus di atas selalu. Tegar itu seperti apa? Tidak boleh nangis contohnya. Kalau Tuhan kasih berkat air mata itu, tidak hanya untuk membersihkan dari debu atau materi yang masuk ke mata, tetapi untuk rilis emosi kita. Karena emosi ditahan terus, stresnya ditahan. Karena apa? Dari kecil dilarang kan? Cowok kok nangis? Ya cewek aja, gitu kan?
cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh ini, cowok nggak boleh itu. Sebenarnya ketidakadilan gender itu laki-laki pun jadi korban, karena laki-laki nggak boleh mengekspresikan perasaan. Yang ujung-ujungnya adalah marah. Perasaan benda bulanannya, perasaan cintanya seolah-olah lebay kalau disampaikan di tempat umum. Itu domainnya perempuan dianggap seperti itu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan ketidakadilan gender itu juga sama-sama korban. Nah, perempuan yang selama ini seolah-olah memang selama ini banyak yang korban. Jadi afirmasinya, advokasinya memang kepada perempuan itu diangkat harga dirinya. Dan juga hari ibu kan sudah lama, jauh sebelum hari ayah. Karena kepedulian dianggaplah perempuan ini sebagai objektifikasi dari laki-laki. Nah, oleh karena itu setelah ada Father's Day ini terbukalah, tercelikkan lagi, lalu gerakan di atas tahun 70-an, 80-an, 90-an melihat lagi bukan hanya perayaan hari ayah yang secara seremoni, tapi bagaimana pemberdayaan kaum laki-laki itu dalam keluarga, dalam komunitas, dalam seperti gereja maupun masyarakat secara luas. Supaya laki-laki itu tidak lagi dilihat sebagai sarana terjadinya kekerasan atau penyebab bahkan terjadinya kekerasan dan lain-lainnya yang image-nya negatif. Tetapi dia berdaya untuk menjadi media perubahan, bahkan pionir perubahan-perubahan. Kita mulai dulu dari yang tadi, bapak, kata kunci bapak itu. Kalau kita lihat istilah bapak masih terlihat hanya sebagai oknum yang memiliki status sosial karena menikah dan kemudian menjadi ayah atau suami, lalu menjadi kepala keluarga di status kakaknya, maka kita akan mempersempit diri kita, kemampuan kita, daya kita, atau seperti itu, sebagai seorang laki-laki. Nah, ini perlu dibangun dulu kebanggaan sebagai laki-laki, privilege kita, kebanggaan kita, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita penuh daya untuk sebuah perubahan. Di Alkitab, Perjanjian Lama, kalau kita lihat, laki-laki itu menjadi simbol benang merah antar sejarah, antar nenek moyang. Makanya dibilang keturunan Daud, keturunan ini, selalu laki-laki digunakan. Dan dalam kapasitas seperti itu, laki-laki selalu menjadi bagian yang menyampaikan narasi-narasi keimanan, menjadi kiper, penjaga gawang keimanan dalam hidup rumah tangga. Setiap sore, di rumah-rumah, ataupun dalam pagi hari, kebiasaan mereka tuh kumpul. Jadi tidak hanya di sinagoge, tapi juga di rumah-rumah. Disitulah peran ayah menyampaikan, menceritakan tentang Taurat Tuhan. Jadi betul-betul laki-laki diharapkan tuh betul-betul jadi imam. Disitulah muncul istilahnya laki-laki itu imam dalam keluarga. Kenapa? Dia menyampaikan narasi-narasi keimanan. Dia juga yang menjaga agar keimanan itu terus bertahan. Dia imam. Walaupun kemudian hari gerakan feminis bilang imam gak harus laki-laki, oke, gak persoalan. Tapi perannya apa imam itu? Adalah menyampaikan narasi-narasi itu. Sehingga keteladanan itu terus diketahui oleh anak-anak, istri-istri, dan kemudian diteruskan pada generasi berikutnya. Makanya dikatakan dalam ulangan itu, ceritakanlah itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Tentang apa? Penyertaan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel pada nenek-nenek moyang itu. Ceritakan berulang-ulang, dan peran itu dilakukan oleh laki-laki. Jadi apa? Yang kita harus lihat dari kaum bapak, supaya nanti akan ada ujungnya pada yang melayani dengan keteladanan itu, yang teladan dalam melayani itu. Pertama kita harus tahu dulu, balikin lagi ke relnya, hitohnya. Laki-laki itu sebagai imam yang menjaga narasi keimanan, sekaligus juga membangun keimanan dalam keluarga. Karenanya gak boleh lepas dari situasi kalau ada anak kurang bertumbuh, kurang rajin dalam bergereja, bersekolah minggu dan lainnya. Justru di situ jangan hanya diserahkan, udahlah ibu lah yang ngomong. Peran bapak di situ. Nah, selama ini yang saya lihat, saya observasi, terutama di bapak-bapak muda, peran ini hilang sebagai imam itu. Alih-alih mengatakan kesetaraan, ya sudah, istri juga bisa melakukan itu, edukasi dan lain-lainnya.
Tapi akhirnya semua diserahkan pada istri. Coba lihat, dari sebagian besar yang mengantarkan anak-anak ke sekolah minggu itu rata-rata perempuan. Saya kadang-kadang melihat mana di bapak-bapaknya, ada sih satu dua, tapi ibu-ibu yang setia mendampingi. Padahal anak-anak sering sekali, terutama ada dalam beberapa penelitian, merasakan kehilangan figur ayah dalam keluarganya. Karena semua diambil ibu. Apa-apa ya udah ibu-ibu, bapak pokoknya urusan cari duit. Sehingga peran imam itu hilang. Bagaimana mau melayani dengan keteladanan kalau perannya sendiri dianggap sudah mulai berkurang dalam keluarga. Di mata anak dan istri aja udah berkurang. Jadi kembali lagi menegaskan kita ini punya privilege, punya otoritas, punya kapasitas juga yang mungkin selama ini terbenam atau kita anggap sepele.